pendengar podcast Mas Baktiarsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Mas Baktiarsa ini. Perkenalkan, nama saya Reni dan ini teman saya Chelsea. Halo semuanya. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang gerakan peduli sampah. Nah, Chelsea, akhir-akhir ini saya melihat kalian itu sibuk belajar tentang sampah. Kira-kira itu tuh pelajaran tentang apa? Betul Reni, jadi kan kami di sekolah ini tuh sibuk belajar mengenai sampah. Kami tuh belajar tentang P5. Jadi saya akan menjelaskan P5 itu apa. Mungkin Reni, teman-teman juga kan bingung P5 itu apa. Jadi P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi P5 itu kan sudah muncul pada saat kurikulum merdeka. Jadi di P5 ini tema yang diangkat yaitu bangunlah jiwa dan raganya dengan topik melihat yang terbuang menjadi peluang. Jadi kan sampah itu merupakan benda yang terbuang kan. Padahal sampah itu bisa menjadi peluang ketika kita bisa mengolahnya. Jadi dia memiliki nilai ekonomis dan dia bisa berguna begitu. Nah, kalian ini kan selalu banyak melakukan aktivitas belajar tentang sampah itu kan di lingkungan sekolah. Pasti kalian melakukan banyak sekali observasi yang terkait tentang sampah. Kira-kira hasil observasinya itu apa? Jadi betul yang Reni katakan tuh kan setiap murid di lingkungan sekolah kita ini pasti pernah melakukan observasi. Salah satu contohnya itu adalah saya tuh pernah melakukan observasi dan wawancara di lingkungan sekolah kita ini. Terus kalau observasi dari saya sendiri, saya berkeliling di lingkungan sekolah kita ini, terus saya juga pergi ke tempat pembuangan sampah, terus juga ke beberapa kelas yang ada sampah, ada tempat pembuangan sampahnya begitu. Terus kan saya juga pernah melakukan wawancara kan, yang tadi saya katakan. Terus wawancaranya itu saya mewawancarai petugas kebersihan. Nah, di situ kira-kira apa hasil wawancaranya? Jadi hasil dari wawancaranya itu informasi yang saya dapatkan itu tentang berapa banyak jumlah sampah yang kita hasilkan di lingkungan sekolah kita ini. Terus jenis sampah apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini, begitu Reni. Nah, kalau di sekolah kita ini kan banyak sekali jumlah-jumlah sampah yang dihasilkan per hari, begitu. Betul. Jadi kira-kira jenis-jenis sampah apa saja yang paling dominan di sekolah kita? Nah, kita kan bisa lihat di sekitar kita ini, terus teman-teman Reni juga bisa lihat. Jadi banyak sekali pepohonan. Nah, sampah yang dominan di sekolah kita ini pastinya sampah organik yang dihasilkan dari pepohonan ini berupa sampah daun kering, terus ranting-ranting, terus bunga-bunga yang kering juga termasuk sampah organik. Terus tidak lupa juga pastinya ada sampah anorganik. Seperti contohnya yaitu plastik bekas jajanan, terus juga botol-botol kemasan. Begitu Reni. Kalau kan banyak sekali sampah-sampah yang ada di sekolah kita ini, pasti di situ ada dia punya dampak-dampaknya bagi kita yang pelajar maupun orang-orang yang sementara melakukan aktivitas di lingkungan sekolah kita. Kira-kira apa dampaknya? Nah, pasti segala sesuatu itu pasti ada dampaknya. Jadi sampah itu berdampak pada keindahan dan keasrian di lingkungan sekolah kita ini. Jadi kan sayang sekali kalau di sekolah kita ini sudah sangat penuh dengan pepohonan, terus juga indah, banyak bunga-bunga, terus tiba-tiba ada tumpukan sampah. Itu pasti akan merusak keindahan dan keasrian lingkungan sekolah kita ini. Dan yang kedua, dampaknya itu yaitu polusi. Jadi sampah-sampah yang tertumpuk, baik sampah yang basah maupun tidak basah itu pasti akan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Jadi sampah-sampah itu nanti akan aroma yang tidak sedap itu akan mengganggu aktivitas yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Gitu Reni. Kan salah satu contohnya itu dengan mengganggu keasrian di lingkungan sekolah kita. Kira-kira dia punya cara mengatasi pengurangan sampah itu seperti apa? Nah, kalau mengurangi sampah-sampah itu kita bisa menggunakan prinsip 5R 1A. Jadi teman-teman pasti sekalian tuh bingung apa itu prinsip 5R 1A. Jadi saya akan menjelaskan prinsip 5R 1A. Jadi prinsip 5R 1A yang pertama yaitu reduce.
atau mengurangi. Jadi kita bisa mengurangi sampah sekali pakai. Yang kedua yaitu refuse atau menolak. Jadi kita bisa menolak penggunaan sampah-sampah sekali pakai. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Jadi sampah-sampah tersebut pastinya dapat kita olah menjadi sebuah kerajinan. Yang keempat yaitu reuse atau menggunakan kembali. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang yang dapat kita gunakan secara berulang-ulang. Salah satu contohnya yaitu botol tumbler. Jadi botol itu tuh kan bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Dan yang kelima yaitu responsibility atau bertanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita buat. Contohnya sampah-sampah itu merupakan tanggung jawab semua. Jadi sampah itu merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus bertanggung jawab atas sampah-sampah yang berserakan gitu. Dan yang kelima yaitu action atau aksi begitu. Jadi dengan mengurangi sampah itu dengan menjalankan 5R 1A. Kira-kira bagaimana dengan aksinya? Coba Chelsea ceritakan sedikit aksi-aksi yang pernah Chelsea lakukan di sekolah maupun di tempat tinggal. Jadi sebelum saya cerita tentang aksi yang saya pernah lakukan, saya akan sharing sedikit kepada teman-teman kita sekalian dan kepada Reni. Jadi di SMA Baktiarsa ini pernah kedatangan narasumber yaitu Ibu Susi. Jadi Ibu Susi itu banyak sekali sharing mengenai sampah kepada siswa-siswi di SMA Baktiarsa ini. Salah satu contohnya Ibu Susi memberikan informasi tentang prinsip 5R 1A. Jadi kan selama ini kita pasti kenalnya dengan prinsip 3R saja. Nah, sekarang itu sudah kembali lebih luas yaitu dengan menggunakan prinsip 5R 1A. Terus juga Ibu Susi itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan upaya mengurangi sampah dengan membuat eco-brick. Gitu Reni. Kira-kira apa itu eco-brick? Jadi eco-brick itu merupakan botol bekas yang nantinya diisikan dengan sampah-sampah. Jadi mungkin Reni atau teman-teman sekalian bingung apa itu eco-brick. Iya. Eco-brick itu kan botol toh. Jadi dia nanti bisa kita gunakan sebagai pengganti bata yang ramah lingkungan. Terus juga eco-brick itu bisa kita buat sebagai kerajinan. Salah satu contohnya yaitu membuat sofa. Begitu Reni. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa pentingnya gerakan peduli sampah itu sebagai bentuk karakter kita terhadap kepedulian kita terhadap sampah. Jadi di sini juga kami mau mengajak kita semua untuk melakukan aksi-aksi dalam mengurangi sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo selamatkan bumi, Rumah kita bersama.